Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisyarina Qadaria, NPM 721213217 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan sumber daya manusia. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serba cepat. Yang kedua, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Yang kedua yaitu meningkatkan penghematan biaya. Yang ketiga yaitu memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Yang keempat yaitu mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Yang kelima yaitu meningkatkan koordinasi antar SDM. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suasana kebersamaan. Lalu, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu terprediksinya permintaan masa depan perusahaan atau organisasi terhadap kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu terprediksinya jenis pekerjaan yang masih tetap dibutuhkan, pekerjaan yang akan terhapus dan tergantikan oleh teknologi, atau pekerjaan baru yang akan muncul yang memerlukan jenis tenaga kerja baru. Lalu diperoleh kepastian pasokan atau suplai tenaga kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang secara berkelanjutan. Lalu terprediksinya kondisi tenaga kerja yang tersedia yang telah diluluskan atau akan dihasilkan oleh lembaga penghasilnya, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, termasuk spesifikasi keahliannya. Yang terakhir yaitu diperoleh estimasi kebutuhan dana dan fasilitas lain yang diperlukan agar pegawai mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Selanjutnya kita akan membahas fungsi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu fungsinya sebagai acuan atau pedoman bagi perusahaan melalui departemen atau divisi SDM dalam manajemen kepegawaian. Lalu sebagai sumber instrumen atau alat kontrol dalam pengendalian manajemen kepegawaian. Lalu sebagai acuan dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas lain yang terkait dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kebijakan organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terkait dengan pengadaan atau penyediaan SDM secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan menganalisa data untuk memperkirakan permintaan tenaga kerja, rencana bisnis di masa mendatang, dan memperkirakan jumlah permintaan SDM. Selanjutnya yaitu menetapkan sasaran SDM, lalu mendesain dan mengimplementasikan program yang akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan SDM. Lalu yang terakhir yaitu memonitor dan mengevaluasi program. Yang keenam yaitu tantangan perencanaan sumber daya manusia. Tantangan pertama yaitu produktivitas tenaga kerja. Memastikan konsistensi atas produktivitas adalah tantangan terbesar bagi perusahaan. Yang kedua itu tantangan kedua yaitu employee engagement. Menetapkan asas keterikatan antara tenaga kerja dengan perusahaan juga menjadi suatu kekuatan yang dapat membangun perusahaan. Tantangan ketiga yaitu biaya investasi SDM. Proses investasi atau sumber daya manusia itu sendiri menjadi tantangan yang penting dan strategis dalam organisasi. Tantangan keempat yaitu peraturan dan regulasi. Tantangan kelima yaitu perkembangan usaha. Dalam sisi manajemen SDM, proses perkembangan usaha terkadang memakan waktu yang lebih cepat dan signifikan dibandingkan dengan status perkembangan kompetensi. Selanjutnya,
tahapan perencanaan SDM di perusahaan yang wajib kalian ketahui. Yang pertama yaitu pahami kualitas dan kuantitas karyawan. Kedua yaitu lihat hasil evaluasi. Yang ketiga yaitu sesuaikan dengan program perusahaan. Yang keempat yaitu pahami kondisi pasar tenaga kerja. Ya, selanjutnya yaitu analisis tren, dan yang terakhir yaitu ambil kesimpulan. 8. Sistem perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia memiliki sistem yang terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama, perakiraan SDM atau pegawai, yang kedua yaitu penyusunan program kepegawaian, yang ketiga yaitu evaluasi dan kontrol. Baik, yang terakhir kita akan membahas model perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada model Mason-Hyde. Model ini digunakan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Yang kedua yaitu model Andrew E. Sikulay. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, dan pelaksanaan program sumber daya manusia. Yang ketiga ada model USAF. Menurutnya model ini yang paling berhasil dalam mengkondisikan pendayagunaan personel yang efektif dan efisien. Yang keempat ada model socio-economic battle. Model ini menggunakan karakteristik kekuatan kerja. Model ini sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, dan sosioekonomi yang besar. Yang terakhir ada model perencanaan sumber daya manusia R. Wayne, Mondoy, and Robert M. Noe. Model ini menggunakan perencanaan strategis yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.